Baik anak-anakku semua, tadi kita sudah berdoa dan sudah ada pembukaan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, yakni teks petunjuk. Semua, apa tadi anak-anak? Ya, teks petunjuk. Nanti itu kita bahas tentang ciri dan jenis teks petunjuk serta pembahasan soal, karena nanti kita tanggal 21 September sudah mulai ujian tengah semester. Jadi kita bersiap dan kita memang selalu ya rajin dan aktif belajar. Ini semua anak-anak yang pintar. Karena kita sudah PTMT ya, daerah kita jauh, maka kita bisa tatap muka dengan hanya 25% yang hadir. Maka kita ini antara 8 sampai 9 orang per kelas. Jadi nanti yang lain belajar secara daring ya anak-anak. Maka marilah kita lihat LKS kita halaman 14, pembelajaran 2, teks petunjuk. Ya, kita mulai. Secara umum, teks petunjuk adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Bapak ulangi, bahwa secara umum ya, teks petunjuk itu adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi kalau kita membaca teks atau wacana yang namanya teks petunjuk itu, di situ pasti kita temukan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk, ingat ini, bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk adalah bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Atau singkat, padat, jelas. Jadi anak-anakku sekalian, bahasa dalam teks petunjuk adalah bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Anak-anak, bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk? Sebut. Singkat, padat, jelas. Ulangi, singkat, padat, jelas. Semuanya. Singkat, padat, jelas. Kenapa singkat? Ya buat apa panjang ya? Kalau sudah bisa kita pahami, kita mengerti dengan bahasa yang singkat tapi bagus dan bersifat komunikatif, ya tidak perlu panjang, apalagi bertele-tele. Itu dia. Kemudian padat itu maksudnya penuh makna. Jadi karena kepadatan bahasa petunjuk dalam teks itu, kita sudah dapat mengerti. Itu dia. Kemudian dia harus jelas. Bahasa teks petunjuk harus jelas dan terang. Mengapa? Bila tidak jelas nanti orang tidak paham, tidak mengerti. Untuk itu, pahamilah, bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk adalah bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan mudah dipahami pembaca. Itu dia. Sekali lagi, bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk adalah bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Ya, kalau kita mudah memahami sesuatu, berarti kita dapat menangkap isi dari yang kita baca. Misalnya teks petunjuk seperti yang hari ini kita bahas. Jadi anak-anakku, pada pembelajaran ini kamu akan mempelajari teks petunjuk lebih dalam. Untuk itu simaklah materi berikut dengan seksama. Dengarkan. Kita dengar tentang ciri dan jenis teks petunjuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks petunjuk. Menggunakan apa anak-anak? Teks petunjuk. Hai, walaupun hanya sedikit kita yang hadir, tetap semangat. Teks petunjuk itu harus ditulis.
menggunakan bahasa yang jelas, tersusun, berurutan, mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi tunggal dia. Jadi sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan teks petunjuk. Misalnya petunjuk menggunakan obat. Nah, kita sering menggunakan obat ya. Kalau kita sakit misalnya, atau kalau tidak kita, adik, saudara, atau teman, siapapun dia. Nah, jadi di dalam obat, baik itu sirup yang dalam botol maupun bentuk tablet, itu pasti ada petunjuk penggunaannya. Nah, jadi banyak petunjuk anak-anak. Kalau di lalu lintas juga ada petunjuk, ya. Nah, petunjuk untuk hadir ke sekolah ada, mana roster pelajarannya, ya kan? Buku apa yang dibawa. Nah, kau harus siap semuanya. Jadi anak-anakku, kalau teks petunjuk penggunaan obat itu kau bacalah, karena ada di situ petunjuknya. Kalau sudah kau baca, jangan hanya dibaca, tapi dipahami. Berapa kali satu hari makan obatnya? Misalnya 3 kali 1 sudah ditulis di situ. Untuk orang dewasa 1 tablet. Maka kau makannya itu harus 3 kali dalam sehari, yaitu pagi 1, siang 1, malam 1. Itulah petunjuk penggunaan obat kalau dikatakan 3 kali 1. Artinya dalam satu hari kita makan obat 3 kali, biasanya yaitu pagi, siang, dan malam. Itu kalau 1. Berarti dimakan 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Jadi ada juga petunjuk menyalakan komputer, petunjuk membuat mie instan dan lainnya. Petunjuk tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, itu anak-anak. Jadi petunjuk adalah merupakan tanda untuk menunjukkan atau memberitahu mengenai suatu informasi. Nah, itu dia. Karena jarak saya dekat denganmu, saya memakai masker. Biasanya kalau jauh jaraknya ada 3-4 meter, saya buka masker supaya jelas ya anak-anak, tapi saya pakai lah supaya kita semua sehat. Karena memang walaupun kita sudah tatap muka dalam keadaan terbatas ini, hanya dihadiri 8-9 orang, kita tetap mengikuti, mematuhi peraturan. Nah, itu dia. Jadi kalau teks petunjuk harus ditulis menggunakan bahasa yang bagaimana tadi? Jelas, tersusun berurutan, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Jadi tujuannya itu adalah agar membaca dan kita para pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itu dia. Jadi tujuan utama dari penulisan teks petunjuk, ingat tujuan utamanya penulisan teks petunjuk itu adalah memudahkan kita menggunakannya. Kita tahu bagaimana aturannya. Jadi sudah ada dalam petunjuk itu tadi. Nah, agar dapat mengikuti langkah, cara, ataupun perintah dari teks yang kita ingin katakanlah laksanakan atau ingin kita ikuti, maka kita harus mengerti bagaimana ciri-ciri teks petunjuk. Ini dia, lihat di sini lah. Ciri-ciri teks petunjuk, ya. 1. Minum obat 3 kali sehari. Apa artinya itu tadi kalau disebut begitu? Berarti itu obatnya dalam satu hari
diminum 3 kali. Itu tadi pagi, siang dan malam. Nah, itu adalah merupakan petunjuk. Jadi petunjuk itu, dengarkan anak-anak, ini ciri-ciri petunjuk atau ciri-ciri teks petunjuk. 1, umumnya menggunakan kalimat perintah. Umumnya menggunakan apa? Kalimat perintah. Kedua, memakai kata kerja aktif. Apa yang kedua? Memakai kata kerja aktif. Ketiga, adanya penggunaan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Keempat, menggunakan kata keterangan dengan tujuan menyatakan tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Ya, saya ulangi. Ciri-ciri teks petunjuk. Tadi yang pertama, umumnya menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah: matikan lampu sebelum tidur. Diakhiri dengan tanda seru. Tanda apa, anak? Seru. Ya. Jadi ingat, ciri-ciri teks petunjuk itu: 1, umumnya menggunakan kalimat perintah. Nah, jadi yang kedua tadi, memakai kata kerja aktif. Pada umumnya yang digunakan dalam membuat teks petunjuk adalah kata kerja aktif yang memberikan sebuah tindakan kepada objeknya. Misalnya, membungkus, memotong, mengaduk, menyiram, melempar, dan sebagainya. Itu adalah merupakan kata yang sering digunakan dalam membuat teks petunjuk, yaitu kata kerja aktif. Kata kerja apa, anak? Aktif. Nah, yang ketiga tadi cirinya adalah penggunaan atau menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Konjungsi itu kata sambung. Misalnya kata kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Nah, kemudian 4, menggunakan kata keterangan dengan tujuan untuk menyatakan tempat. Jadi menyatakan tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Akurat itu pasti, ya. Yang akurat berarti yang pasti. Nah, itulah ciri-ciri teks petunjuk. Pahami itu. Nah, untuk kedua adalah jenis teks petunjuk. Jenisnya ini, ya, dengarkan. Ketika kamu membaca teks petunjuk, kamu akan menemui teks petunjuk yang sederhana sehingga mudah dilakukan, atau teks prosedur, atau teks apa, Nana? Prosedur yang panjang sehingga butuh kesabaran dalam melakukannya. Nah, misalnya cara membuat telur mata sapi. Nah, ini adalah merupakan petunjuk yang sederhana. Sedangkan cara menggunakan komputer itu adalah petunjuk yang panjang itu. Karena kalau membuat telur dadar mata sapi, kalian aja sudah bisa, ya. Ya. Jadi kalau petunjuk menggunakan komputer, itu teksnya, petunjuknya agak panjang. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada beberapa jenis teks petunjuk. Bapak sampaikan, pahami. Jenis teks petunjuk. Ayo semua, apa? Jenis teks petunjuk. 1, teks petunjuk sederhana. Ya, ingat itu. Teks petunjuk sederhana. 1. 2, teks petunjuk kompleks. Apa yang kedua? Teks petunjuk kompleks. Yang ketiga, teks petunjuk protokol. Ya, protokol. Jadi teks petunjuk sederhana adalah teks petunjuk yang terdiri atas tahapan sederhana atau singkat. Contohnya teks petunjuk untuk menghidupkan televisi. Ini singkat karena teks petunjuk untuk menghidupkan televisi itu sangat sederhana. Kita sudah tahu. Kalau teks petunjuk kompleks, ini teks prosedur kompleks, terdiri atas banyak langkah, ya.
dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh petunjuk membuat kartu SIM, nah itu panjang, nah, dan berjenjang dia. Kemudian teks petunjuk protokol, ini merupakan teks petunjuk yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami juga. Contohnya cara membuat mie instan. Jadi kalau membuat mie instan, yang digunakan di sana teks petunjuk protokol. Nah itulah jenis teks petunjuk. Nah, memang banyak keterbatasan kalau kita melaksanakan tatap muka, jam mengajarnya lebih singkat daripada pembelajaran normal. Jadi anak-anak, itu dulu yang Bapak sampaikan dari penjelasan tentang teks petunjuk, yaitu ciri dan jenis teks petunjuk. Kalau ada mau ditanyakan silakan anak-anak. Baik, tidak ada. Kalau begitu kita lihat halaman 9, tugas pembelajaran 1, kita periksa. Ya, pilihan bergandanya mulai nomor 1 sampai 20. Bapak akan memberikan jawabannya. Maka jujur, kalau benar buat checklist tanda benar, kalau salah buat tanda silang atau kali, cross check. Jadi nanti setelah selesai kita periksa semuanya, jumlahkan, diapakan? Dijumlah. Nah, B atau benar sama dengan 18, S atau salah sama dengan 2. Nah, lantas kita mulai dengan singkat. Saya beri soal, walaupun ABCD, saya langsung bacakan soal, terus kita jawab. Lihat nomor 1. Gagasan pokok sering disebut C. Gagasan utama. Periksa. 2. Gagasan pokok dalam setiap paragraf dijabarkan secara lebih terperinci lagi melalui C. Gagasan pendukung. Sekarang nomor berapa anak? 3. Salah satu cara mencari gagasan pendukung adalah B. Menemukan gagasan pokok. 4. Saat mencari gagasan pokok sebaiknya membaca teks dengan cara C. Teliti dan cermat. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Nomor 5. Kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut A. Kalimat pendukung. 10. Gagasan pokok pada teks tersebut terletak pada kalimat A pertama. Nomor 11. Gagasan utama paragraf tersebut adalah C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Ya. 12. Ringkasan yang tepat untuk teks tersebut adalah C. Bencana banjir lumpur. Ya, saya ulangi. C. Bencana banjir lumpur Tangerang Selatan mengakibatkan munculnya penyakit karena lingkungan yang kotor. Nah, selanjutnya 13. Kalimat utama paragraf tersebut adalah terdapat pada nomor 1, yaitu A. 14. Periksa masing-masing. Ringkasan yang tepat untuk teks tersebut adalah D. Perayaan Tahun Baru di Jakarta menimbulkan dampak, yaitu rusaknya sejumlah taman kota. 15. Kalimat penjelas pada teks di atas kecuali A. Di bangunan Taman Kupu kita dapat menikmati panorama kupu-kupu. 16. Kalimat penjelas pada paragraf di atas terdapat dengan nomor D 2, 3, 4. Itu dia. Oke anak-anak, perhatikan dan periksa yuk. 17. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif anak-anak? Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ingat itu. B ya. B. 18. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Penyakit demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Itu dia. 19. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf
B. Deduktif, ya, paragraf deduktif. 20. Tema paragraf tersebut adalah A. Penyebab penyakit demam berdarah. Periksa anak sekali lagi, jujur. Terutama bagi anak-anak kami yang pembelajaran jarak jauh melalui daring. Periksalah tugasmu, pilihan berganda dari halaman 9 sampai halaman 12, nomor 1 sampai 20. Itulah jawabannya yang sudah Bapak sampaikan tersebut. Terima kasih, salam semuanya. Inilah kita pembelajaran tatap muka terbatas. Hanya sedikit dalam ruang satu kelas, 8 orang saja. Kalau nak sehat? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Baik, selamat belajar.